Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari yang penuh sukacita kita boleh bertemu kembali. Dan karena itu saat ini kami rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Di hari Paskah ini, hari yang penuh dengan sukacita iman bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan bagi dunia. Kami yang seharusnya binasa, tetapi karena anugerah-Mu kami diselamatkan. Maka terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kesempatan ini kami boleh merayakan Paskah, hari kemenangan, hari kami tahu bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Maka Tuhan, hamba-Mu akan membagikan kebenaran firman, biar firman-Mu mengubahkan kehidupan kami untuk hidup semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Waktu ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Ampuni, kasihani kami Tuhan, dan tolonglah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini dan khusus di hari Paskah dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 18 dengan tema mingguan kita, Kristus sudah bangkit, percayalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sepanjang minggu-minggu sengsara kita pasti sudah berulang kali mendengar kisah penderitaan Yesus. Dan bacaan kita dalam Markus hari ini sudah pasti juga bukan baru pertama kali kita dengarkan. Urutan ceritanya sangat jelas kita ikuti. Bahwa ketika Yesus dianiaya, disiksa, dia disalibkan, kemudian dia mati. Mayatnya pun diminta untuk dikuburkan. Nah, bagian bacaan hari ini mengangkat dua judul perikop. Mulai dari kebangkitan Yesus dan juga Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Ini sebuah kisah sebelum Yesus terangkat ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Menurut Markus, kisah ini sangat penting untuk dijelaskan. Mengingat konteks Markus itu berhadapan dengan keyakinan orang Saduki, yaitu mereka yang tidak percaya adanya kebangkitan, juga tidak mengakui keilahian Yesus. Maka bagian ini menurut Markus ini baik sekali disampaikan untuk menutur realita fakta kisah Yesus yang secara jelas itu menjawab tuduhan-tuduhan mereka dan juga melihat realita dari pembaca pendengar pada waktu itu. Mari kita lihat bersama. Kita akan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara pastikan sudah baca dulu ya di rumah sebelum kita lihat sama-sama. Nah, di bagian pertama ini bicara mengenai para perempuan yang setia. Kalau kita lihat di sini dituliskan bahwa setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur karena kerinduan mereka untuk dapat merempah-rempahi, meminyaki Yesus. Ada dua catatan penting. Yang pertama, para perempuan ini menghormati peraturan Sabat karena memang dilarang untuk berjual beli pada hari Sabat. Maka mereka yang telah menyaksikan kematian dan penguburan Yesus, mereka menunggu sampai Sabat lewat. Yang kedua, para perempuan diangkat paling awal dalam kisah kebangkitan atau sebagai saksi pertama untuk menunjukkan betapa Allah mau memakai siapa saja, termasuk di dalamnya perempuan, untuk menjadi saksinya. Apalagi pada waktu itu perempuan dianggap tidak dapat dipercaya untuk tugas kesaksian. Kemudian dijelaskan menjelang menyingsingnya fajar. Di sini menunjukkan kerinduan besar mereka secara tradisi untuk meminyaki atau merempahi mayat Yesus. Karena memang begitulah adat Yahudi jika ada orang penting yang mati. Dan juga kita bisa baca dijelaskan ada kekhawatiran. Kalau orang so sampai karena ada orang perempuan ya, bagaimana mau masuk? Tu batu pepai dan tutup kubur itu.
Itu yang mereka sedang pikirkan. Namun yang penting adalah mereka tetap melangkah menuju ke kubur Yesus. Salut sekali karena waktu itu mereka belum mendapat jawaban siapa yang akan geser batu itu. Tetapi mereka tetap melangkah. Mari selanjutnya kita lihat dari ayat 4 sampai ayat 14. Ini mengenai bukti-bukti kebangkitan Yesus dan bagaimana ia menampakkan diri. Dapat kita lihat bahwa yang pertama, batu yang sangat besar itu terguling. Dan jika dibaca di Matius itu adalah perbuatan Allah, yaitu dengan adanya gempa bumi menggulingkan batu dan duduk di atasnya. Yang kedua, ada seorang muda yang memakai jubah putih di sebelah kanan. Dalam Matius dicatat seorang malaikat, di Lukas dicatat menulis 2 orang. Kemudian juga di sini kita melihat ya ada seorang muda memakai jubah putih. Ini tidak penting, bukan merujuk kepada siapa atau berapa banyak, tetapi sekali lagi catatan-catatan ini sepakat menunjukkan satu orang yang berbicara. Satu di antara mereka yang berbicara. Apa yang ia katakan? Jangan takut. Di sini kita melihat ya, tidak melihat mayat Yesus. Perempuan-perempuan ini pasti merasa ketakutan, tetapi melihat orang yang mereka tidak kenal, karena itu dikuatkan dengan jangan takut. Kemudian kamu mencari Yesus. Ini menunjuk bahwa kedatangan para perempuan maksud mereka sudah diketahui. Selanjutnya, ia telah bangkit. Inilah berita sukacita. Namun tidak akan mudah diterima secepatnya. Niat mau datang merempahi, kemudian ada yang bilang, "Nggak ada di sini, dia sudah bangkit." Saya yakin dorang kalau waktu itu mungkin belum connect. Ini kan sudah pernah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Kemudian lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ditunjukkan buktinya bahwa kubur itu kosong. Di tempat itu tidak ada Yesus. Jadi benar, dia sudah bangkit. Dilanjutkan bahwa sekarang pergilah. Ini menunjuk pada perintah kepada para perempuan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Dan diakhiri dengan cerita bagaimana kabar kebangkitan Yesus tersebar. Dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Terakhir kepada para murid. Dia berbicara bukan seperti penampakan. Atau orangnya bilang, oh hantu sto, dan menampakkan diri ya. Orang kenal gentayangan sto. Tidak. Dia benar-benar berbicara, berhadapan. Dia makan di depan mereka. Dia dapat disentuh. Itu tandanya Yesus benar-benar bangkit. Dia hidup. Nah, bagian paling terakhir, ayat 15 sampai 18. Ini perkataan paling terakhir Yesus sebelum dia naik ke sorga. Mari kita melihat. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas sekali ya, apa yang Yesus mintakan. Diikuti dengan janjinya ayat 17 dan 18. Betapa kita yang percaya kepadanya, melihat dan mengetahui kebangkitannya. Ketika kesaksian itu kita dengar, itu artinya kita menerima janji pemeliharaan, pertolongan, perlindungan, bahkan janji dan kepastian keselamatan di dalam namanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui bacaan hari ini, mari kita sama-sama untuk merendahkan hati kita dan belajar. Yang pertama, jika berita kebangkitan adalah berita penuh harapan, berita sukacita dan kemenangan, kita juga diajak untuk menjadi pewarta berita kebangkitan Yesus itu. Jangan malu menyaksikan, tapi banggalah. Karena kita ini yang sepatutnya dihukum. Tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Kita semua ada di bawah kuasa maut. Kita memiliki tiada harapan, ketiadaan harapan akan hari besok. Tetapi semua
tanggung Yesus di Golgota. Di atas kayu salib cintanya yang besar dia tunjukkan. Dia menang, maka kita juga menerima kebangkitan, kuasa kebangkitan itu, kemenangan yang sejati itu. Kita harus menyerukan nama Yesus, backing iblis totofore, kalahkan tipu dayanya dengan nama Yesus. Raja yang berkuasa, Raja yang bangkit, dia pencipta langit dan bumi, dia berkuasa atas kehidupan dan kematian, alam maut sekalipun, sorga dan sampai kerajaan maut ditaklukkannya. Maka catat baik-baik, doktrin tentang kebangkitan adalah penting dan fundamental. Karena tanpa kebangkitan Yesus, maka sia-sialah iman percaya kita. Karya selamatnya dari sejak dia bangkit sampai kemudian dia dari sejak dia lahir ya bangkit terus sampai kemudian dia naik ke sorga dan dia janjikan akan datang kembali. Semuanya menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Renungkanlah baik-baik saudaraku. 30 tahun lamanya dia mempersiapkan diri. Dan 3,5 tahun dia menyampaikan kabar sukacita. Dia menyapa yang miskin dan terpinggirkan. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia membangkitkan yang mati. Dia mengajar dengan setia. Dengan 30 keping perak dia dikhianati. 3 kilometer dia berjalan menuju Golgota, sembari dicambuk dan dihina. 3 paku itu menyambut tangan dan kakinya. Dia dipakukan menjadi seorang dari 3 yang disalibkan waktu itu. Ada 3 liter darah yang dicurahkan. Dia relakan dirinya untuk mati. Tetapi kabar baiknya 3 hari kemudian dia benar-benar bangkit. Inilah yang kita rayakan, kebangkitannya, paskanya yang kini sedang kita rayakan. Kebebasan dari kuasa dosa, kuasa maut yang telah ditanggung oleh Yesus. Hal yang kedua, jangan takut. Ketakutan akan selalu ada. Tapi kalau ada Yesus, tidak ada ketakutan lagi. Yang ada hanya pengharapan pada janjinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paskah memberi kita sebuah identitas baru sebagai anak-anak pemenang. Jadi hidupmu yang lama, yang jauh dari Tuhan, sudah sepatutnya ditinggalkan. Akhirnya sahabat Eki dan Tuti YouTube channel, selamat Paskah, Kristus sudah bangkit, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau menolong kami saat ini, memampukan kami untuk merenungkan firman-Mu. Biar Paskah mengubahkan hidup kami, mengajar kami setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Engkau menuntun kami dalam pemberitaan firman. Tuhan menolong kami supaya firman menjadi kekuatan, mengajar kami, mendidik kami, tapi mengarahkan hidup kami semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, diberkati setiap pendengar untuk menjadi berkat dimanapun berada dalam kerja pelayanan. Biar sukacita Paskah menjadi jaminan kepada kami, ada kepastian keselamatan, ada hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.